Pengen beli mobil kecil, praktis dan juga nyaman, tapi harganya lebih murah daripada LCGC baru? Yuk kita langsung aja cek, kita kasih opsinya. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123. Nah, kali ini gue mau bahas opsi kalian yang pengen punya mobil kecil, praktis, dan juga nyaman, tapi harganya masih di bawah LCGC. Ini dia, ada Suzuki Ignis tahun 2017 tipe GX manual. Langsung aja kita bahas yuk, nggak usah berlama-lama. Ngomongin soal eksteriornya bos geng, mobil ini punya desain yang nyentrik menurut gue. Memang mobil ini didesain dan juga dibuat di India, makanya mobilnya bentuknya sedikit nyentrik dan juga lucu. Nah, kemudian kita ngomongin dari fascia depannya ya. Lampu depannya tuh blow banget, jadi ngeliatin mobil ini kalau dari depan tuh jelas banget. Kalau ini tuh Ignis, jadi emang udah ketara banget ciri Ignis. Dari segi headlampnya, dia udah pakai proyektor, sennya masih bohlam. Kemudian ini ada semacam kayak LED untuk lampu senja mungkin, tapi masih terlihat manis lah karena ada LED ini. Terus, ya kalau fog lampnya tuh masih pakai bohlam juga. Terus ada aksen-aksen list chrome-nya di sini untuk pemanis bagian depannya, jadi melihat mobil ini ada kelihatan model-model mewahnya lah kalau bisa dilihat dari depannya. Secara overall sebenarnya mobil ini kayak SX4 tapi cuma beda muka aja. Nah terus kita lari ke bagian samping atas, ini semacam kayak ada roof rack yang menambahkan desainnya mobil ini tuh kayak mirip-mirip crossover, tapi sebenarnya enggak, bukan crossover. Nah gue lanjut lagi ke bawah, ground clearance mobil ini termasuk yang tertinggi di kelasnya, yaitu 190 mm. Jadi kalian nggak perlu takut kalau ada tanggul-tanggul, polisi biru takut mentok. Insya Allah mobil ini nggak akan mentok. Ngomongin soal dapur pacu nih bos geng, mobil ini dibekali mesin K12M 1200 cc 4 silinder segaris dengan transmisi manual. Tenaganya itu 82 dk dengan torsi 113 Nm. Fakta menarik ya bos geng, untuk konsumsi bahan bakarnya, mobil ini bisa tembus 1:17 sampai 18 km per liter untuk rute dalam kota atau campuran. Kemudian untuk luar kotanya sendiri bisa tembus 1:22 sampai 23 km per liter. Tapi dengan catatan, kalian kakinya harus sekolah. Ya mungkin ditambah irit lagi karena transmisi yang manual, jadi makanya mobil ini jadi lebih irit lagi. Walaupun mobil ini punya kapasitas tangki yang kecil yaitu 32 liter, tapi udah kebukti kok mobil irit banget, bahkan bisa sama iritnya sama kayak motor zaman sekarang. Jadi kalau emang kalian pengen mobil ini jadi teman kalian sehari-hari, mobil ini cocok banget kok, nggak perlu pusing-pusing masalah bensin. Ngomongin soal interiornya bos geng, bisa dilihat punya desain yang cukup catchy dan juga simple. Pas pada porsinya, nggak berlebihan, nggak lebay, tapi enak aja dilihat mata. Ini kita ngomongin masalah head unitnya dulu. Head unitnya masih built-in dari mobilnya, tapi dia udah bisa Bluetooth, terus juga ada CD, ada FM/AM ya, standarnya audio head unit mobil standar lah. Terus juga bagian knob AC-nya nih, udah pakai tombol, dia udah nggak puter-puter lagi, jadi tinggal pencet-pencet aja sebenarnya. Lebih simple. Nah untuk instrumen clusternya dia simple juga. Hanya ada RPM di sebelah kirinya dan juga di tengah speedometernya ada LED birunya nanti. Terus juga ada layar MID-nya. Jadi udah terkesan modern juga gitu. Terus ini juga bagian interiornya ini ternyata two-tone teman-teman. Perpaduan antara warna putih dan juga hitam. Ya cukup oke lah untuk bagian matanya. Bagian atasnya masih fabric. Nah kalau bagian kursinya cukup lumayan empuk dan nyaman, walaupun di bagian sisi kiri kanannya nggak terlalu megang. Jadi kalau mungkin ada goncangan, kalian mungkin akan sedikit goyang-goyang. Posisi duduknya lumayan oke. Koplingnya enteng loh. Serius. Nah, ini kopling enteng juga salah satu benefit buat kalian kalau macet-macetan biar kaki kalian nggak terlalu pegel. Jadi masih terbilang nyaman. Tuh. Terus juga di bagian steeringnya nih. Ada beberapa tombol nih. Kalau kalian connect Bluetooth, kalian bisa ngangkat telepon dan juga nutup telepon dari sini, tinggal pencet doang nih. Mantap. Terus bisa matiin mute audio dari sini juga. Jadi lebih mudah sih, nggak usah tangan ke sini tapi tinggal pencet di sini aja. Nah sekarang gue udah ada di baris kedua mobil Suzuki Ignis ini. Yang akan kita bahas adalah akomodasi penumpangnya. Nih ya, jok depan itu masih belum gue rubah dari posisi gue nyetir. Tinggi gue 173 cm, sekarang kita ukur bagian legroomnya dulu. Legroom dapat 5 jari, masih cukup oke. Terus kemudian headroomnya sekarang, headroomnya 10 jari. Ini lumayan lega sih bagian atapnya. Cuman ada satu hal yang sedikit mengganggu gue, yaitu posisi duduk belakangnya, pundaknya ini nih, bagian di punggung. Ini menurut gue sih mostly agak tegak ya. Jadi kalau kita jalan jauh naik mobil ini, mungkin di bagian penumpang akan terasa lebih capek di bagian sininya nih, nggak kurang nyaman. Tapi sebenarnya no worries lah, karena mobil ini kan sebenarnya diperuntukkan untuk kota-kota, dalam kota, terus mobilitas sehari-hari yang sebenarnya nggak perlu rute jalan jauh sih sebenarnya. Jadi oke lah kalau begitu, kita lanjut untuk bahas akomodasi barangnya.
Nah, tadi kita udah bahas masalah eksterior bagian depan dan juga samping. Sekarang kita beralih ke belakang. Sebenarnya the most favorite eksterior tuh paling gue suka tuh di bagian belakang karena bentuknya semok banget dari belakang. Desain lampunya yang cukup feminim, kemudian di bagian bawahnya nih bumper, gue nggak tahu ya ini apa ya. Ini bahannya sih plastik gitu, kasar, ada kayak semacam list hitam itu mungkin biar kelihatan looks-nya tuh kayak crossover ya. Nah, terus selanjutnya yang gue suka adalah spoilernya nih. Spoilernya nih bikin belakangnya jadi tambah manis. Jadi kepalanya nggak botak-botak banget. Ini masih ada topinya lah, jadi lebih kelihatan manisnya dan feminimnya. Bicara soal akomodasi barangnya bos geng, surprisingly ternyata bagasinya cukup besar. Jadi itu kapasitasnya 260 liter. Yang gue suka bagasinya itu, atau bagian belakangnya nih, itu cedok ke bawah, jadi bisa muat banyak. Nih kita contohnya aja gue masuk ke dalam, muat nggak ya kira-kira? Aduh, maaf kejedot. Coba tutup. Walah, muat ternyata. Nah, ternyata gua aja masih muat. Jadi sebenarnya mobil ini bisa dibawa ke pasar kalau kalian butuh. Bisa ngangkut beras. Ini mungkin dua yang gede gitu, terus galon-galon juga bisa muat. Jadi bisa buat ngangkut lumayan banyak barang di belakang. Oke kalau begitu. Nah, demikianlah review singkat dari kami tentang Suzuki Ignis 2017 tipe GX manual ini. Gimana menurut kalian? Nah, sekarang gua mau spill dikit harganya. Gua nanya mobil ini tuh harganya 125 jutaan. Berarti bener dong yang gue bilang harganya lebih murah dari LCGC baru. Kalau kalian pengen request mobil apa yang kita pengen review, kalian tinggal komennya di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil 1, 2, 3